Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa permintaan dari sahabat sehat bagaimana cara mengatasi kelenjar getah bening. Bagaimana caranya? Disimak ya. Sahabat, pada dasarnya untuk mengatasi kelenjar getah bening itu bisa dilakukan dengan melakukan senam disertai pernafasan agar beberapa meridian yang melewati tubuh bagian depan itu menjadi aktif. Namun apabila saya berikan langsung contoh ini akan sedikit berisiko karena beberapa efek apabila terapi ini diberikan itu bisa mengalami kehilangan kesadaran atau pingsan. Jadi sebaiknya kita pijat dulu beberapa meridian yang ada di depan, kemudian baru kita lakukan terapi pernafasan dan sekaligus senamnya. Dan akan saya berikan di pertengahan sampai akhir video. Jadi ketika nanti sebelum sahabat melakukannya akan lebih dapat informasi yang akurat, aman, dan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir. Mari kita ke terapinya. Pertama, kita pijat meridian yang ada di tengah-tengah tubuh, yaitu meridian Ren. Kenapa meridian Ren ini perlu kita pijat? Karena meridian ini ada di tengah tubuh kita, berpengaruh terhadap masalah-masalah yang berkaitan dari mulai kepala sampai perut. Kita pijat titik yang di tengah-tengah ya, disesuaikan dengan gambar. Kita pijat meridian ini. Apabila menemukan pembesaran kelenjar di bagian tengah-tengah, kita coba urai. Berapa lamanya kondisional ya. Apabila kelenjarnya besar, apabila terlalu sakit dipijat, bisa dilakukan berulang-ulang sampai rasa nyerinya berkurang. Kemudian dua meridian yang ada di sampingnya masih meridian ginjal, kita pijat bersamaan. Sesuaikan dengan gambar ya. Pijat titik ini dari bawah tulang selangka dada ke bawah. Biasanya di titik ini ketika orang mengalami masalah dengan kelenjar getah bening, biasanya meridian ginjal ini pun mengalami pembesaran. Pijat dua titik bersamaan di bawah tulang selangkah dada. Sesuaikan dengan gambar. Ke bawah ya, dipijat sampai rasa nyeri berkurang atau apabila kelenjarnya agak besar sampai mengecil. Jadi ini juga kondisional. Bukan masalah durasi lamanya dipijat, tapi seberapa titik pijat itu bereaksi. Kalau nyeri sampai rasa nyerinya berkurang, kalau misalnya ada kelenjar sampai kelenjarnya mulai mengecil. Berikutnya masih meridian di sampingnya juga, yaitu meridian lambung. Disesuaikan dengan gambar. Saya contohkan dari satu ya. Yang bagian kiri dulu. Biasanya pada bagian titik ini masih di bawah tulang selangkah dada. Meridian lambung ini juga biasanya mengalami pembesaran kelenjar. Biasanya kalau titik ini kita pijat, itu rasanya akan tembus ke bagian belakang ya, tubuh bagian belakang. Titik ini dipijat kondisional juga. Kalau ditekan keras cukup 15 tekanan atau 15 detik, tapi kalau pijat perlahan kita pijat sampai rasa nyerinya berkurang. Hal yang sama pada bagian yang kanan. Kita pijat juga, disesuaikan dengan gambar. Mohon maaf apabila gambarnya mungkin juga sama. Pijat yang kanan tapi kok gambarnya kiri. Ini hanya penyesuaian saja ya. Tinggal disesuaikan antara bagiannya. Pijat apabila ada rasa nyeri atau pembesaran kelenjar, kita urai. Karena beberapa masalah yang berkaitan dengan kelenjar getah bening pada meridian lambung juga mengalami pembesaran atau masalah. Karena pada dasarnya orang mengalami kelenjar getah bening sebetulnya karena radikal bebas, yaitu oksidasi.
Makanya orang yang mengalami kelenjar getah bening saya juga sarankan untuk memperbanyak buah dan sayuran ya. Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah senam sekaligus pernafasan. Fungsi dari senam dan pernafasan ini adalah untuk mengaktifkan meridian yang ada di depan, yaitu meridian ren, ginjal, dan juga lambung pada khususnya. Juga meridian-meridian yang lain yang melalui tubuh bagian depan. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena ketika sudah melalui leher ke atas, kita akan sedikit kesulitan untuk mencari titiknya. Jadi langkah yang terbaik kita lakukan pernafasan dibarengi dengan senam. Sehingga nanti meridian yang ada di bagian depan ini akan mengalami perubahan yang tadinya pasif menjadi aktif ataupun sebaliknya. Dan memang beberapa kasus ketika orang mengalami kelenjar getah bening, pada bagian meridian ini biasanya akan sangat nyeri karena terjadinya oksidan yang tinggi. Senam dan pernafasan ini sekaligus untuk memperkecil atau bahkan membuang oksidan ya. Jadi lebih memperlancar peredaran darah. Namun ingat, sebelum melakukan, saya minta jangan melakukan sendiri. Harus ada orang lain di samping Anda. Kenapa tidak boleh sendiri? Karena ada beberapa efek yang mungkin nanti ditimbulkan. Sekali lagi, jangan lakukan sendiri. Apa efek yang mungkin ditimbulkan? Itu ngeblank. Biasanya semacam kita kehilangan kesadaran karena akan terjadi gelombang atau lonjakan dari beberapa meridian ini ke arah kepala sehingga seakan kita berdenyut-denyut bagian kepalanya disertai gelombang dan bahkan kita mungkin tidak sadar. Untuk itu saya sarankan jangan melakukan sendiri tapi harus ada orang lain. Yang kedua, lakukan di tempat yang aman. Bisa di tempat tidur atau setidaknya Anda lakukan menjauh dari dinding, sehingga ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kepala tidak sampai berbenturan pada benda-benda yang keras. Yang ketiga, kunci melakukan senam sekaligus pernafasan ini bukan pada gerakannya, namun pada seberapa Anda melakukan relaksasi dan pertahanan menahan nafasnya. Bagaimana realnya? Saya berikan satu persatu untuk melakukannya. Saya contohkan, saya dengan posisi miring. Ini saya contohkan berdiri. Anda bisa melakukannya dengan posisi duduk ataupun setengah duduk dengan kedua lutut ya, buat tumpuan bisa di kasur ataupun di lantai. Kemudian caranya kita ambil nafas, menghirup nafas sebanyak mungkin dengan hidung ya, jangan melalui mulut. Kemudian menahannya bukan di dada, tapi di bagian bawah dada atau di sekitar perut. Sehingga nantinya yang penuh bukan hanya dada, tapi justru malah perut. Kemudian bila sudah ambil nafas yang panjang, kita tahan di bagian perut, bukan di dada, sekali lagi di bagian perut. Kemudian kita mendongakkan kepala ke bagian belakang sambil nafas tadi tetap ditahan. Setelah mendongakkan kepala ke belakang, kita bisa menyatukan dua tangan seperti ini, tapi di belakang. Seperti ini, tetap dengan menahan nafas. Kemudian berikutnya, setelah mengambil nafas, ditahan di perut, kita dongakkan kepala ke belakang sambil menahan nafas. Seluruh otot bagian dada, bagian pundak, kita kendorkan. Karena apabila tidak dikendorkan, hasilnya bisa nihil, tidak maksimal. Saya contohkan ya. Ambil nafas.
Beberapa reaksi yang ditimbulkan biasanya terjadi gelombang otak yang bagian belakang ketika nafas dilepaskan melalui mulut, sehingga seperti berdenyut-denyut. Beberapa kasus kadang teman atau pasien yang saya minta untuk melakukan terapi ini mengalami blank ya, bahkan seakan kehilangan kesadaran. Seperti pesan saya tadi, harus dilakukan di tempat yang aman dan ada orang lain di samping Anda, sehingga untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kuncinya 3 tadi. Kita mengambil nafas, ditahan di bagian perut atau antara perut dengan dada, ya, bukan di dada, tapi di bagian perut. Jadi nanti di bagian sekat antara dada sama perut ini biasanya rasanya kalau kita tahan. Kemudian tahan nafasnya, kita dongakkan kepala ke belakang, kemudian kita kendorkan seluruh otot dada dan pundak. Tahan nafasnya selama mungkin, sekuat mungkin. Apabila nanti nafas yang ditahan sudah tidak kuat, silahkan kembali ke posisi semula, nafas dikeluarkan lewat mulut. Pada saat melepaskan nafas melalui mulut, biasanya akan terjadi gelombang dari meridian yang depan ini tembus ke bagian kepala bagian belakang. Cara ini sangat efektif untuk mengatasi masalah kelenjar getah bening dan juga untuk menghilangkan oksidan di dalam tubuh kita. Biasanya orang yang mengalami oksidasi ya, atau oksidan tubuh di dalam tubuh itu sangat tinggi, biasanya mengalami muka itu terasa bengkak, tidak kencang. Untuk itu, efek yang bisa ditimbulkan nanti biasanya mukanya juga akan lebih kencang, nanti hidung berasa lebih kecil. Berapa lama senam dan pernafasan ini dilakukan kondisional ya. Nanti bisa dilakukan berulang-ulang. Ingat, kunci untuk sukses melakukan senam dan pernafasan ini ketika Anda melakukannya dengan relaksasi, bukan dengan tegang. Apabila Anda melakukannya dengan ketegangan, tidak akan berhasil. Semoga tips ini bermanfaat. Silahkan like atau dislike. Bila Anda tidak suka, silahkan share kepada teman atau saudara yang membutuhkan. Nantikan video-video saya berikutnya. Terima kasih.